Oke guys, nah ini dia seperti kita janjikan tadi sudah hadir orangnya. Salah seorang tokoh paranormal yang sangat luar biasa sekali. Silakan kita perkenalkan kepada semuanya. Selamat datang Pak Endro, apa kabar siang hari ini? Siap. Siang kembali Ya. di Mandala yang saya hormati. Ya, gimana kabarnya Pak Endro? Waduh, kabarnya baik sekali di Mandala. Boleh. Di Mandala gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Kalau nggak sehat, saya nggak mungkin bisa ketemu dengan Pak Endro di siang hari ini. Siap. Oke, Pak Endro bisa diperkenalkan dulu pada kita semua seperti apa sih sosok Bapak Endro ini? Oh iya, baik. Jadi saya adalah Tabib Endro Saputro ya. Ya. Yang sesuai dengan prosedur yang ada di Google, Ya. di YouTube dan di EVI ya. Ya. Kita adalah Ketua Paranormal Indonesia. Wow, luar biasa. Kebenaran saya termasuk masyarakat Sumatera Utara Oke, ya, atau warga Sumatera Utara. Salah satu aset Sumatera Utara nih. Siap di Mandala. Oke, silakan Pak Endro dilanjut mungkin bagaimana sih ceritanya Bapak ini bisa menjadi seorang tabib dan juga sudah mendapat gelar sebagai Ketua Paranormal Indonesia. Baik, begini di Mandala. Iya. Pada saat saya usia masih muda ya, Masih muda. artinya masih kekanak-kanakan. Ya. Itu memang orang tua saya pernah menyampaikan di Mandala bahwasanya, nak, di dadamu itu ada tanda-tanda debu di dada saya ya. Jadi saya bilang, itu tanda-tanda apa ya, Mak? Saya bilang, atau Ibu, itu tanda-tanda, nak, bila mana kamu nanti sudah menginjak ke arah kedewasaan, Iya. kamu akan dikenal orang banyak. Nah, dan dipentingkan orang banyak. Insya Allah terkabul. Kabul ya. Dua orang tua tadi ya di Mandala yang saya muliakan. Berarti dibutuhkan orang banyak dalam hal ini untuk menangani permasalahan apa aja Pak? Apakah percintaan, apakah rezeki, apakah permasalahan ekonomi atau permasalahan kesehatan Pak? Seperti apa Pak? Baik, di Mandala yang saya muliakan, insya Allah segala macam urusan bisa Pak ya, termasuk jodoh bisa Pak ya? Insya Allah perjodohan, bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, penyakit ringan dan penyakit berat, karena itu petunjuknya dari Tuhan, saudara. Siap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah itu dia ya, kita sudah tanya sedikit ya mengenai profil Bapak Tabib Endro Saputro, salah seorang aset dari Sumatera Utara ini. Siap. Yang cukup membanggakan, dia bisa menangani permasalahan. Amin. Bukan hanya penyakit, tapi juga menangani permasalahan-permasalahan lainnya ya, Pak. Siap. Ya, seperti ya, permasalahan percintaan, jodoh, rezeki dan sebagainya. Siap. Baik. Oke, itu tadi. Sebentar. Action. Oke guys, itu tadi kita udah tanya-tanya ya, seputar profil dari Bapak Tabib Endro Saputro. Nah, kalau misalnya mengenai legalitas, Bapak sudah memproklamasikan atau menyatakan diri sebagai salah seorang ahli pengobatan penyakit, tabib. Ya. Nah, gimana Pak dengan prosedur legalitas dan sebagainya? Siap. Takutnya cuma diucapkan aja. Itu bagaimana Pak? Tentunya kita kan sudah menjabat Ketua Paranormal Indonesia. Ya. Dan saya ini di Mandala yang saya muliakan menjadi seorang ahli pengobatan itu sudah 24 tahun. 24 tahun. Bukan 1 tahun 2 tahun ya. Insya Allah lengkap ya. Dan izin kita untuk seluruh Indonesia. Ya. Dan kita pun di Mandala sudah lulus sensor. Artinya dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan segala macam, Kejaksaan dan Aspitri Bagi. Aspitri apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Artinya bahwasanya asosiasi ya, bahwasanya kita sudah lulus sensor ya, untuk meramu ramuan-ramuan. Siap. Luar biasa, siap. Jadi guys, ternyata Pak Tabib Endro Saputro ini ternyata legalitasnya lengkap. Ya, sama hal misalnya dengan praktisi kesehatan yang lain, mungkin dia ada dari pengakuan dari Ikatan Dokter Indonesia, dari instansi yang berwenang. Bapak juga punya legalitas seperti itu Pak ya. Berarti Bapak memang sudah diakui ya untuk menangani kasus-kasus permasalahan di bidang kesehatan. Salah satunya tadi Bapak ada nyebutkan juga ketersediaannya daripada ramuan-ramuan obat-obatan tradisional ya Pak. Siap. Guys, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana proses pembuatan obat-obatan secara tradisional, bahan-bahan apa nanti kita akan sampaikan kepada kalian semua ya supaya lebih jelasnya. Baik. Oke.
Action. Nah, oke guys, kita lanjut ya. Tadi Pak Indro sudah menyampaikan bahwasanya beliau di samping pengobatan secara supranatural, Siap. secara ketabiban juga menyediakan ramuan-ramuan obat-obatan secara tradisional. Siap. Nah, ini kan supaya kalian semua tahu bahwasanya pengobatan ini tidak menggunakan bahan-bahan secara kimia. Siap. Itu, Pak. Nah, boleh diceritakan Pak bagaimana proses pembuatan obat-obatan, bahan-bahannya, dan juga sampai jadi obat itu digunakan untuk pada pasien yang sedang ditangani. Baik, secara kepemimpinan DJ Mandala yang saya hormati, Ya. tentunya bahan-bahan pengobatan yang kita berikan Ya. untuk kita ramu menjadi satu obat diberikan kepada pasien itu tidak ada artinya unsur-unsur yang berbahaya. Tidak ada yang berbahaya. Karena kita sudah lulus dari Aspitri, ya. Ya. Berarti Dan murni sudah herbal ya Pak ya? murni herbal. Herbal. Dan itu kenapa kok kita diberikan izin untuk seluruh Indonesia? Iya. Karena sudah lulus sensor. Oke. Ya, artinya tidak perlu diragukan nanti ada zat-zat kimia dan sebagainya, ya. Oke, betul. Dan satu keberuntungan lagi bagi saudara-saudari kita karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita itu dibantu dengan mata batin supranatural dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagus sekali. Berarti ada kombinasi ya, Pak Siap. Indro ya, obat-obatan dari luar dan dari dalamnya, dari jiwanya juga Siap. diobati secara supranatural. Siap. Ya? Oke. Bicara soal supranatural Pak. Baik. Kadang-kadang kan kita sebagai orang awam, Iya. ini takut nanti wah ini bisa syirik. Jangan-jangan ini pakai sesajen atau Iya. pakai jin atau dan Iya. sebagainya. Nah, ini apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Baik. DJ Mandala yang saya muliakan. Iya. Di sini saya sampaikan bahwasanya pengobatan kita dari kebatinannya itu tidak ada unsur syirik sedikit. Tidak ada syirik. Sebab apa? Saya tahu, saya kan agama Islam Ya. atau Muslimnya. Yang namanya syirik itu adalah dosa yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran orang tua kita dulu di Ya. akhir hayatnya ya, sampai di akhir hayat ya, dari muda itu seorang tokoh agama. Beliau itu guru ngaji dan bilal masjid sampai di akhir hayat ya. Jadi diajarkan jangan sampai syirik nak kamu. Nah, justru itu sekecil-kecilnya tugas Ya. dan sebesar-besarnya tugas dalam menangani pengobatan penyakit parah Ya. yang artinya penyakit yang sukar ditemukan obatnya. Ya. Mata batin kita ini memang sepenuhnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi Gitu. nggak ada kekhawatiran kepada pasien ataupun keluarga pasien nanti ini bakal syirik atau apa, tapi ternyata Pak Endro ini sudah memiliki akidah yang terjaga sehingga nggak lari dari koridor agama. Amin, insya Allah tidak lari dari Bagus koridor sekali. agama. Iya, jadi jangan khawatir Siap. ya. Siap. Nanti dibilang oh ini berobat nanti bisa syirik atau bisa sesat atau apa, itu sudah terbantahkan. Siap. Amin. Pertama memang Pak Endro sendiri sebagai salah satu putra dari seorang tokoh agama juga. pada Siap. waktu itu. Dan menizin ini DJ Mandala yang saya muliakan. Ya. Kadangkala memang masyarakat ini Ya. kalau mendengar ketua paranormal, Ya. ya Indonesia wah paranormal ini Ya, takutnya syirik. betul. Nah, ini banyak Lebih kepada ini. ilmu hitam gitu kan. Tapi jangan salah. Ya. Tidak semuanya dong. Kan begitu ya. Siap. Tidak semuanya. Suatu misal begini. Suatu misal ada suku ini yang kepercayaannya ini. Ya. Ada juga suku ini yang kepercayaannya ini. Ya. Tapi kan nggak semua suku kepercayaannya masing-masing ya. Kebenaran kita seorang ketua paranormal Indonesia tetapi tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan suatu petunjuk kesembuhan semuanya Iya. atau jalan obat bagi pasien. Oke. Justru itu kita terlepas dari syirik. Syirik. Gitu. Baik, itu tadi untuk kalangan yang muslim ya Pak Endro ya. Siap. Nah, yang bagaimana penata laksanaan ataupun penanganan untuk pasien yang agamanya di luar Islam? Oh, Nah, baik. itu bagaimana juga? Apakah dia ritualnya sama dengan kepada Islam? Ini takutnya kita nanti dianggap nanti merubah akidah orang. Nah, bagaimana penanganannya Pak? Untuk menangani yang di luar dari agama Islam atau di luar dari akidah saya, Iya. semuanya saya serahkan kepada Tuhan yang diyakini masing-masing. Ya, Ya. saya tidak mau merubah suatu akidah atau suatu keyakinan. Ya,
Begitu ya. Oke, berarti artinya semua agama tetap bisa diobati secara supranatural karena Siap. semuanya mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, betul sekali. Oke, baik Pak Betul Hendro. sekali. Ini kan Baik. kita kembali pembahasan mengenai kesehatan. Siap. Ini di Kota Medan kan sekarang lagi viral ya, lagi rame mengenai ISPA. Ya. Kalau dulu kan ada wabah COVID, corona dan sebagainya. Ini sekarang lagi marak-maraknya di Kota Medan ada yang namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan. Pernapasannya. Nah, ini penyakit ISPA ini kan cukup banyak sekali kasusnya terjadi di Kota Medan. Siap. Nah, apabila nih kasus ISPA ini nanti tidak dicegah ataupun tidak diobati, ini nanti akan berkembang semakin luas. Nah, bagaimana pandangan Pak Hendro mengenai penyakit ISPA yang lagi berkembang atau lagi viral di Kota Medan? Baik, terima kasih Bapak atau Mas DJ Mandala yang saya muliakan. Kita akan membahas penyakit ISPA ya, yang DJ Mandala tanyakan pada saya. Ya. Tentunya saya kan dapat izin dari Departemen Kesehatan secara sah dan lulus dari Aspitri ya. Di sini tentunya untuk mencegah itu yang pertama kita harus mendengarkan anjuran kedokteran. Ya, anjuran ya. Nah, itu pastinya ya. Nah, ya. Pakai masker, pola hidup yang sehat ya. Jadi ya. Namun untuk penanganannya itu insya Allah bila mana ada masyarakat atau warga kita yang sedang mengalami penyakit itu belum ditemukan obatnya atau berobat ke sana kemari mungkin belum jodohnya ya. Semua pengobatan itu baik ya, mungkin belum jodohnya ya. Boleh, saya siap untuk membantunya gitu ya. Dengan apa? Dengan ramuan kuno yang saya akan berikan. Saya yakin bila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nanti akan ada titik temunya di situ. Amin. Amin. Ya, nah, jadi ini adalah salah satu solusi ya buat kita semua mungkin yang selama ini takut ISPA berobat nanti bagaimana ataupun enggak semua apa semua. Mungkin salah satu alternatifnya bisa langsung ke tempat Bapak Tabib Hendro Saputro. Pada diutarakan tadi bahwasanya penanganannya bukan hanya secara obat-obatan tapi juga secara supranatural. Ya, siap. Dan mohon izin. Ya, Pak. DJ Mandala yang saya muliakan mungkin DJ Mandala selalu juga tahu ya, pasien yang saya obati dengan izin yang kuasa ya, Tuhan yang Maha Kuasa hanya yang sembuh ya. Yang selalu berbicara ya mungkin DJ Mandala pernah menyaksikan juga, pernah tahu ya. Nah, itu mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan hadirkan ya, salah seorang pasien dari Bapak Tabib Hendro Saputro, bukan hanya penyakit yang ringan kita bilang, mungkin penyakit yang sudah berat, yang cukup parah, mungkin dia sudah berobat kemana-mana, belum ada hasilnya, belum jodoh seperti Pak Hendro Saputro tadi, dan akhirnya ketemu jodoh dengan Pak Hendro, bisa sembuh. Nanti kita akan hadirkan kepada teman-teman semua, seperti itu ya Pak Hendro. Baik, terima kasih DJ Mandala yang saya muliakan. Oke, nah itu tadi ya. Jadi kalau untuk penyakit ISPA nggak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah, tidak ada masalah ya DJ Mandala ya. Siap. Kalau penyakit yang lain Pak Hendro, ini kan kalau penyakit ISPA oke lah, itu kita anggap penyakit yang musiman ya, lagi istilah lagi tren, tapi mungkin yang berat, mungkin yang udah akut, yang mungkin udah selama ini diterapi seperti stroke, ya kan, seperti kelumpuhan dan sebagainya. Ini kan juga masalah yang sebetulnya banyak, tapi banyak yang menyerah. Ya udahlah, akhirnya nggak bisa berobat kemana-mana, akhirnya menyerah, ya terima takdir ya gitu. Apakah penyakit-penyakit yang sudah memang diterapi, diobati kemana-mana, mungkin belum ada jodohnya, apakah juga bisa ditanganin oleh Pak Hendro? Baik, terima kasih DJ Mandala yang saya muliakan. Sebagai Ketua Paranormal Indonesia, kebenaran saya diberikan petunjuk Tuhan, yaitu dengan suatu kebatinan. Kalau penyakit yang parah, penyakit yang sukar ditemukan obatnya, tentunya ya DJ Mandala ya, kita menggunakan atau melaksanakan dengan mata batin dulu. Itu penyakit yang kita nggak nampak, mengatasinya dengan jalan yang nggak nampak ya, atau mengatasi penyakit yang nggak nampak ya, secara goib lah ya, Pak. Secara goib. Yang nampak adalah dari ramuan kuno yang bisa diterima oleh akal. Ramuan kuno yang saya berikan itu adalah obat herbal yang bisa diterima oleh akal yang sehat. Begitu di Mandala ya. Oke, jadi jangankan penyakit ISPA ya, kita bilang masih penyakit yang awam ya, yang ringan, penyakit berat pun nggak ada masalah ya Pak Hendro. Siap. Berarti penanganannya ada dua sisi ya. Siap. Yang pertama dengan medis, obat-obatan herbal,
yang kedua dengan pengobatan secara gaib atau supranatural ya. Siap, Pak Hendro, ya. betul sekali. Oke, nah ini kembali lagi ke penyakit, tapi mungkin mungkin penyakit kebatinan ya, mungkin ada yang gangguan kejiwaan Iya. atau mungkin adanya penyakit misalnya susah dapat jodoh Iya. atau susah mengenai dapat rezeki dan sebagainya. Nah itu apakah ada juga penanganan secara supranatural atau secara obat-obatan dari Pak Hendro atau bagaimana penanganannya? Apa beda lagi? Insya Allah itu ada penanganan dari kita secara kebatinan. Ya, jadi kalau masalah perjodohan, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, masalah jalannya rezeki, itu dari kebatinan. Dari kebatinan ya. Siap. Oke, jadi kalau misalnya mungkin selama ini teman-teman ya usahanya masih gagal aja kan, buka usaha ini nggak berhasil, buka usaha ini gagal dan sebagainya, mungkin bisa dibuka secara mata batinnya atau secara supranatural oleh Pak Hendro supaya bisa lancar bisnisnya seperti itu Pak ya.